Tidak mendapatkan bukti melanggar unsur pidana, 3 pengemudi ojek yang ditangkap karena disangka menjadi calo surat keterangan rapid test Senin siang akhirnya dibebaskan polisi. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya terbukti hanya menerima ongkos jasa antar penumpang dari stasiun Pasar Senen menuju klinik. Ketiga tersangka berinisial AS, EY, dan HS dibebaskan karena dari hasil penyidikan tidak adanya bukti yang kuat melanggar unsur pidana. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, ketiganya terbukti hanya menerima ongkos jasa antar untuk mengantarkan calon penumpang yang ingin menjalani rapid test dari stasiun Pasar Senen menuju sebuah klinik di kawasan Galur. Sedangkan calonnya sendiri keterlibatannya tidak ada karena sebatas hanya sebagai pengantar saja. Dia jasanya jasa untuk mengantarkan Grab-nya itu dari titik ke titik, balik lagi ke titik. Artinya tidak ada pidananya. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur perjalanan warga ke Bali dan Pulau Jawa. Pelaku perjalanan menuju Bali diwajibkan menjalani PCR, sementara semua pelaku perjalanan tujuan Pulau Jawa wajib menjalani rapid test antigen. Antisipasi terjadinya lonjakan pasien COVID-19 selama masa libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait perjalanan ke Pulau Bali dan Jawa. Aturan ini dikeluarkan pemerintah dan berlaku mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Untuk perjalanan dengan pesawat, khusus tujuan Bali, seluruh penumpang wajib menyertakan hasil swab maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Sementara tujuan seluruh bandara di Pulau Jawa, penumpang wajib menyertakan hasil swab atau rapid test antigen maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. Hal yang sama berlaku untuk keberangkatan dari seluruh bandara di Pulau Jawa dan Bali. Sementara perjalanan dengan kereta api, seluruh penumpang jarak jauh wajib PCR atau rapid antigen maksimal 3 hari sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk perjalanan darat khusus tujuan Bali, penumpang wajib menyertakan hasil swab maksimal 7 hari sebelum keberangkatan. Diskresi biaya tes akan diberikan bagi angkutan logistik yang masuk ke Bali. Sementara untuk perjalanan darat di Pulau Jawa, seluruh penumpang diimbau melakukan rapid antigen sebelum keberangkatan. Selain aturan itu, pemerintah juga mengeluarkan batasan harga rapid antigen sebesar Rp250.000 yang ditanggung sendiri biayanya oleh pelaku perjalanan. Selain itu, rapid test antigen yang diakui hanya dari 4 merek yang sudah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan. Seluruh aturan ini menegaskan bahwa rapid test antibodi tidak lagi berlaku sebagai syarat untuk melakukan perjalanan di masa pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk memastikan kesiapan dan keamanan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polda Metro Jaya menggelar apel persiapan Operasi Lilin Jaya 2020. Operasi yang dimulai pada 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 melibatkan 8.179 personil gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP. Berlangsung di lapangan Monas, Jakarta, apel gelar pasukan berlangsung pada Senin siang dan dihadiri pejabat TNI, Polri, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Selama pelaksanaan Operasi Lilin Jaya 2020, sebanyak 8.179 personil gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait diterjunkan. Petugas akan menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan dan tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan keramaian selama pandemi COVID-19 masih terjadi. Polri bersama TNI juga akan menggelar operasi penegakan protokol kesehatan dalam skala besar selama Operasi Lilin 2020. Kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Kepolisian Terpusat Lilin 2020 untuk menghadapi Natal dan juga Tahun Baru. Semoga perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan lancar, dan tidak lupa tentunya kita semua masih suasana pandemi, protokol kesehatan terus dikedepankan. Sementara itu, Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan melepas personil Operasi Lilin 2020 yang akan bertugas di sejumlah lokasi. Sebanyak 118
Pamatwil diberangkatkan ke wilayah Banten dan Cikampek dalam rangka operasi Lilin Natal dan Tahun Baru 2020-2021. Pelepasan personil Pamatwil berlangsung di NTMC Korlantas Polri Jakarta bersama pejabat Kementerian Perhubungan. Sebanyak 118 Pamatwil akan bertugas di sejumlah lokasi dengan terlebih dahulu menjalankan swab antigen. Terdapat 70 titik rest area dari Banten hingga Cikampek yang dijadikan lokasi tugas Pamatwil hingga 4 Januari 2021 mendatang. Bersinergi semua dengan instansi terkait dan gabungan ini kita laksanakan secara maksimal. Kita juga atensi dan kita antisipasi musim penghujan ini menjadi hal yang utama. Kemudian kegiatan Natalnya sendiri ya tanggal 24, 25 terutama, jadi 25-nya terutama. Nanti puncak mudiknya kemungkinan tanggal 23, 24, nanti Natalan tanggal 25. Ratusan calon penumpang pesawat di berbagai wilayah di Indonesia memadati pelayanan rapid antigen di bandara. Rapid test antigen wajib diikuti calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah. Layanan rapid test kepada ratusan calon penumpang pesawat Senin siang membludak di Bandara Juanda, Jawa Timur. Sejak Senin pagi, antrian terjadi Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya. Layanan pemeriksaan tes antigen diberikan pihak Angkasa Pura I Surabaya bagi calon penumpang yang akan bepergian ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Nah, berhubung Juanda ini masih di dalam area Pulau Jawa, jadi setiap penerbangan dari Juanda atau dari luar menuju Juanda diberlakukan rapid antigen. Bagi calon penumpang yang hendak mengikuti rapid antigen dikenakan tarif sebesar Rp170.000, sementara rapid test dikenakan biaya Rp85.000. Surat hasil rapid antigen yang diperoleh calon penumpang pesawat hanya berlaku selama 3 hari, terhitung waktu penerbitan surat. Di Bandara Yogyakarta International Airport, antrian ratusan calon penumpang pesawat yang akan mengikuti rapid antigen juga terjadi sejak Senin pagi. Satu persatu calon penumpang mengantre giliran untuk diperiksa tim medis dengan menggunakan APD lengkap. Pada hari Senin, pihak bandara melayani 300 sampel kepada calon penumpang yang hendak bepergian ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Tes swab antigen terhadap perjalanan itu sangat tinggi. Terbukti dengan bahwa ini saja kita sudah hampir dua kali jumlahnya kurang lebih sudah di atas 500 ya. Mungkin diadakan peraturan seperti itu mungkin baik ya, mungkin maksudnya biar lebih valid, tapi bisa diusahakan untuk peraturannya sendiri itu tidak mendadak seperti ini gitu. Sementara itu di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, ratusan calon penumpang pesawat membludak untuk menjalani tes antigen. Antrian terjadi sejak Senin pagi. Untuk mengantisipasi kerumunan dan penularan COVID-19, personil kepolisian membantu mengatur ratusan calon penumpang yang berada di Terminal 2 Bandara. Kepadatan di sejumlah bandara di Indonesia ini terjadi menyusul banyaknya warga yang bepergian ke sejumlah wilayah jelang libur Natal dan Tahun Baru. Untuk dapat bepergian, calon penumpang diwajibkan memiliki hasil rapid antigen yang berlaku selama 3 hari. Dari Surabaya, Yogyakarta, dan Tangerang, Banten, tim liputan iNews melaporkan. Tidak hanya kepada para calon penumpang pesawat, sejumlah awak bus dan calon penumpang yang hendak menuju keluar kota pada Senin siang menjalani rapid test. Rapid test antigen dilakukan sebagai syarat untuk dapat bepergian. Di Terminal Tanjung Priok, Jakarta, sejumlah awak bus dan calon penumpang mengikuti rapid test antibodi dan swab antigen untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tes antigen dan swab tes wajib dilakukan bagi calon penumpang yang akan bepergian ke luar kota dan menuju kota Jakarta. Untuk dapat mengikuti swab dan rapid antigen, calon penumpang harus mengeluarkan biaya sebesar Rp150.000. Pemeriksaan kepada penumpang juga dilakukan di dalam bus sebagai syarat bepergian. Penumpang itu harus
harus minimal antibody. Jadi kami di sini pintu masuk, anggota kami mengecek jika kendaraan masuk dan supirnya dan kondektur tidak mempunyai tes rapid test antigen, kami akan keluarkan, tidak boleh masuk ke terminal. Sejak dikeluarkan syarat perjalanan transportasi massal pada libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah rumah sakit di Medan, Sumatera Utara dipenuhi warga untuk rapid test. Para pelaku perjalanan harus antri sejak pagi untuk daftar dan diambil sampel oleh rumah sakit yang telah bekerja sama dengan maskapai penerbangan dan aplikasi penjualan tiket. Sejak Senin pagi, sudah penuh antrian para pelaku perjalanan untuk pemeriksaan rapid test antigen sebagai salah satu syarat pelaku perjalanan. Ratusan pengantri padati lobi rumah sakit untuk mendaftar, meski rumah sakit ini hanya menyediakan 500 paket rapid antigen. Harga rapid antigen ini bervariasi mulai Rp135 hingga Rp250.000. Harga sesuai tarif maskapai dan perusahaan penjual tiket. Karena memang sudah syaratnya dari pemerintah ya, kalau melakukan perjalanan harus pakai rapid antigen ya, mau tidak mau harus diikutin. Mau keluar dan Hasil tes antigen bisa didapat 4 jam setelah diambil sampel oleh petugas di rumah sakit yang bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan biro perjalanan. Masyarakat untuk rapid antigen ini, saya tengok di rumah sakit Setiajadi sangat meningkat. Kita dengan bekerjasama dengan Traveloka, terutama dengan Air Asia. Satu hari sampai berapa Bang? Kalau kemarin satu hari itu sampai 470. kuotanya yang kita sediakan untuk alat ini berapa Bang satu hari? Kuotanya paling kalau kita sediakan nanti mau sampai 500-600 gitu. Penumpang yang tidak dapat menunjukkan hasil PCR maupun antigen tidak dibenarkan keluar dan masuk ke Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 14 tenaga kesehatan dan direktur rumah sakit terkonfirmasi positif COVID-19. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menutup rumah sakit regional selama beberapa hari ke depan. Penutupan ini untuk menghindari penularan virus corona di rumah sakit regional tersebut. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menutup RSUD Regional Sulawesi Barat. Setelah diketahui Direktur Rumah Sakit bersama 14 orang tenaga kesehatan terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk menghindari penularan virus corona, untuk perawat lainnya di karantina mandiri. Penutupan layanan rumah sakit rujukan merupakan rekomendasi dari gugus tugas COVID-19. Pasalnya Direktur Rumah Sakit Regional bersama 14 tenaga kesehatan rumah sakit terpapar COVID-19 yang terbilang tinggi berdasarkan temuan hasil swab. Terpaparnya COVID-19, 14 tenaga kesehatan membuat pihak RSUD Regional yang merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 menjadi kewalahan. Sehingga sementara UGD dan beberapa poliklinik di RSUD Regional tidak menerima pasien. Yang ada sekitar kurang lebih 14 orang yang dinyatakan terpapar COVID-19. Nakes, tenaga kerja medis. Iya, dan campuran beberapa teman-teman yang bertugas di sana. Sehingga dari demikian pada hari itu pihak rumah sakit mengambil satu kesimpulan bahwa untuk pelayanan sementara itu ditutup. Juru bicara tim gugus tugas menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulbar untuk disiplin protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Karena saat ini serangan COVID-19 masuk gelombang kedua, pasien COVID-19 bergejala tidak demam, batuk, dan lemas. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Kemunculan jenis baru virus COVID-19 membuat pemerintah Arab Saudi menutup sementara pintu masuk ke negara mereka. Akibatnya jemaah umroh asal Indonesia yang sudah siap terbang gagal berangkat ke Tanah Suci. Puluhan jemaah umroh asal Indonesia yang siap bertolak menuju Tanah Suci terpaksa menunda niat suci mereka. Mereka yang sudah siap terbang terpaksa harus kembali ke hotel dan menunggu kepastian lebih lanjut.
Pembatalan terjadi lantaran pemerintah Arab Saudi menutup seluruh pintu masuk ke negara mereka setelah penemuan jenis baru COVID-19 yang lebih berbahaya. Mulai dini hari tadi, Saudi menangguhkan untuk sementara waktu penerbangan internasional. Penangguhan berlaku selama 1 minggu dan akan dipertimbangkan atau bisa diperpanjang untuk seminggu berikutnya. Tentunya setelah mempertimbangkan perkembangan situasi nanti. Belum ada kejelasan penyebab dari penangguhan penerbangan internasional itu, namun bisa diduga kuat bahwa penyebabnya adalah perkembangan virus atau strain virus corona terbaru, terutama yang terjadi di Inggris. Saat ini, 400 lebih jemaah umroh asal Indonesia masih berada di Arab Saudi. Senin malam, 282 dari mereka akan kembali ke tanah air. Tim iNews melaporkan. Calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membantah terlibat kasus korupsi bantuan sosial yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara. iNews Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya.